Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 9 Juni 2026. Berita pertama, pengakuan Gubernur Shirley tak bisa gaji P3K hingga akhir tahun. Selanjutnya, sosok perwira muda TNI beri hormat ke Prabowo usai pelantikan Kepala BGN. Komisi 2 DPR menggelar rapat bersama Mendagri dan Menpan RB membahas permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan honorer di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Dalam rapat, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengaku tidak memiliki uang untuk membayar gaji P3K. Gubernur Sherly mengatakan bahwa saat ini pihaknya tidak memiliki cash flow untuk membayar gaji P3K. Menurutnya, solusi pemerintah memberikan relaksasi agar belanja pegawai bisa melebihi 30%, tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Kemarin viral itu. Ibu Sherly ada yang mau disampaikan? Di luar yang sudah disampaikan? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang, Wakil Kepala BGN Maijen TNI Purnawirawan Trenggono, dan juga Agustina Arumsari pada Senin 8 Juni 2026. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri menyalami satu persatu para pejabat. Dalam video tampak sosok perwira muda memberikan hormat kepada Prabowo. Perwira berpangkat letda itu hadir dalam pelantikan. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudari Nanik Sudaryati Deang dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1.
Saudari Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dua, Saudara Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.